Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PKD PMII Cabang Kota Palangkaraya angkatan tahun 2022. Di sini kami ingin menyelesaikan salah satu tugas PKD, yaitu review materi selama kegiatan dari tanggal 13 sampai tanggal 16 Januari pada tahun 2022. Sebelum kami mereview materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Widianingsih, asal IAIN Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizkia Afifarida, asal IAIN Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha, asal IAIN Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, asal IAIN Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir, asal IAIN Palangkaraya. Sunnah wal Jamaah adalah salah satu aliran yang ada di dalam Islam yang sifatnya bersifat moderat atau tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Tidak ada firqah Nahdlatul Ulama untuk mendirikan negara baru. Gerakannya anti radikalisme dan anti kekerasan. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya, yang sanadnya bersambung dari guru-gurunya tabi'in sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu peta gerakan Islam di Indonesia. Islam di Indonesia masuk melalui jalur perdagangan. Pada awalnya, Nahdlatul Ulama adalah salah satu partai politik yang ada di Indonesia. Namun setelah masuknya pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu melarang Islam dengan partai politiknya, maka Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah membubarkan partai politiknya dan mengubahnya menjadi organisasi masyarakat atau ormas. Ansos, analisa sosial adalah upaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang situasi sosial dan hubungan sosial, sehingga memungkinkan menangkap dan memahami realitas yang dihadapi dengan upaya untuk menetapkan suatu masalah tertentu dalam konteks realitas yang lebih luas, yang mencakup konteks struktur ekonomi, sosial, politik, budaya, dan agama. Ansos harus berdasarkan fakta realitas yang berjalan secara teori sosial dari fakta sosial. Strategi pengembangan PMII. Strategi merupakan garis-garis besar pembinaan yang dikembangkan dengan pola berpikir kreatif dalam sebuah program jangka panjang maupun jangka pendek dalam mewujudkan tujuan supaya langkah PMII menjadi terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Rangkaian strategi dan program yang terus-menerus dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan PMII agar dalam mengembangkan PMII berdasarkan kemampuan dan dengan ide dan gerakan secara individual ataupun berkolaborasi dan selalu berinovasi, sehingga PMII akan selalu menjadi organisasi yang selalu dikenal. Ada banyak sekali ragam gerakan mahasiswa yang mewarnai kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Semua gerakan mahasiswa tersebut itu mempunyai salah satu tujuan, yakni agar negara kita itu terbebas dari belenggu yang membuat negara Indonesia ini tidak maju. Gerakan mahasiswa itu mempunyai banyak pos-pos yang terbagi ke berbagai organisasi mahasiswa. Salah satunya itu adalah organisasi PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang mana PMII juga memberikan warna yang khas terhadap perkembangan gerakan mahasiswa dari awal terbentuknya hingga sekarang. Adapun ragam gerakan mahasiswa di berbagai dasawarsa ini terbagi menjadi 4 era. Yang pertama itu ada era kebangkitan menuju kemerdekaan. Pada era kebangkitan ini terjadi pada tahun 1900-an, yang mana status mahasiswa itu masih sangat minim dimiliki oleh para pemuda Indonesia. Hanya segelintir kalangan yang mampu mendapatkan status demikian. Karena hal ini sangat wajar. Saat itu, pada masa era kebangkitan, Indonesia itu dalam masa penjajahan Belanda. Yang mana saat itu, pada masa era kebangkitan, ciri khas dari gerakan mahasiswa ini adalah tertuju kepada aspek pemberian pendidikan terhadap kaum pribumi dan juga marginal. Adapun di masa era kebangkitan itu ada beberapa gerakan. Yang pertama itu ada gerakan Budi Utomo. Nah, gerakan Budi Utomo ini
itu adalah suatu gerakan atau suatu wadah perjuangan yang pertama kali memiliki struktur pengorganisasian modern, yang mana gerakan ini didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei pada tahun 1908 oleh para pemuda Stovia atau sekolah di Jawa. Yang kedua yaitu era masa Orde Baru. Masa atau era Orde Baru itu ditandai dengan digunakannya sistem demokrasi liberal oleh Presiden Soekarno, yang mana dampak dari demokrasi liberal ini adalah melahirkan suatu organisasi mahasiswa yang mana sebagiannya itu berafiliasi atau menjadi underground partai politik. Nah, dari berbagai macam organisasi mahasiswa itu adalah salah satunya yaitu HMI dan juga PMII, yang mana puncak dari gerakan mahasiswa pada masa Orde Lama itu terjadi pada tahun 1996, yang mana ditandai dengan unjuk rasa pada tanggal 12 Januari 1996. Unjuk rasa tersebut atau proses terhadap rezim Orde Lama itu dikenal dengan sistem teritura atau 3 tuntutan rakyat, yang mana 3 tuntutan rakyat itu adalah yang pertama, bubarkan Partai Komunis, yang kedua, rombak kabinet Dwi Korah, dan yang ketiga, turunkan harga. Unjuk rasa tersebut itu dimotori oleh berbagai macam aliansi, salah satunya yaitu adalah aliansi KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang diketuai oleh sahabat Zamroni, yaitu Ketua Umum PBPMII kedua yang harus rela mengalami putus jari, bahkan jarinya hanya tersisa 2 saja. Yang selanjutnya yaitu adalah era Orde Baru. Pada era ini, mahasiswa dihadapkan pada rezim Soeharto yang mana militeristik, diktator, dan sangat kuat mempunyai hubungan dengan kapitalis asing. Yang mana hal ini mengakibatkan kebebasan berpendapat itu terbelenggu, munculnya KKN, dominasi militer dalam mengelola negara, dan juga hal-hal lain yang merugikan masyarakat dan negara. Kekecewaan mahasiswa terhadap rezim saat itu memuncak dengan munculnya demonstrasi atau peristiwa 98, yang mana pada masa ini PMII memunculkan suatu paradigma, yaitu paradigma arus balik masyarakat pinggiran, yang mana suatu paradigma ini mampu menjawab keresahan para anggota PMII dengan situasi sosial politik masyarakat. Yang mana hal penting lain dari paradigma ini adalah mengenai proses rekayasa sosial yang dilakukan PMII, yang mana rekayasa sosial yang dilakukan itu melalui 2 pola. Yang pertama yaitu melalui advokasi, dan yang kedua yaitu melalui free market idea. Yang mana selanjutnya itu adalah era reformasi sampai sekarang, yang mana pada era ini keran kebebasan itu dibuka secara massal. Pasca runtuhnya rezim Soeharto, yang mana banyak sekali bermunculan partai politik, organisasi massal, lembaga pers, dan seterusnya. Tidak seperti era Orde Baru, yang mana kekisruhan politiknya itu terjadi pada era ini tidak sampai menimbulkan instabilitas negara. Kemudian gerakan mahasiswa pada era Orde Reformasi sampai sekarang itu ada yang beragam, ada yang mempertahankan budaya demonstrasi jalanan dan juga ada yang mempertahankan budaya demonstrasi non jalanan. Paradigma PMII adalah suatu cara pandang yang dipakai oleh kader PMII dalam berdiaspora dengan realitas sosial masyarakat dan peradabannya. Dalam sejarah PMII, paradigma PMII pertama kalinya dipakai ialah paradigma arus balik masyarakat pinggiran. Paradigma arus balik masyarakat pinggiran itu mulai mengatur arah gerakan secara teoritis, struktural, dan sistematis sejak periode pengurusan sahabat Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PBPMII pada tahun 1994 sampai tahun 1997. Yang mana paradigma ini ada karena restrukturisasi yang dilakukan Orde Baru sudah menciptakan pola politik baru, yang mana kebanyakan tidak berbeda jauh dengan beberapa negara kapitalis pinggiran di sejumlah negara Amerika Latin dan Asia. Bagian terpenting dari paradigma PMII ini ialah rekayasa sosial, yaitu dengan beragam advokasi, selanjutnya memobilisasi massa untuk menciptakan suatu pergerakan yang diawali dari paling bawah lalu dikerucutkan ke atas untuk mengambil puncak kekuasaan negara di zaman Orde Baru, yang mana pada waktu itu dipegang oleh presiden kedua yaitu Soeharto. Yang kedua yaitu paradigma PMII kritis transformatif. Pada masa tahun 1997 sampai tahun 2000,
Sahabat Saiful Bahri Ansari sebagai Ketua Umum PB PMII ke-10 mengenalkan sebuah paradigma PMI baru yang menggantikan paradigma arus balik masyarakat pinggiran, yaitu paradigma kritis transformatif, yang mana beberapa prinsip dasar paradigma ini pada hakikatnya hampir sama dengan paradigma arus balik. Hanya saja lebih menitik beratkan kepada teori-teori kritis, cendekiawan muslim dan dikombinasikan dengan pemikiran filosofis mazhab Frankfurt. Kemudian yang ketiga yaitu paradigma menggiring arus berbasis realitas, yang mana Ketua Umum PB PMI ke-13 pada tahun 2006 sampai tahun 2008, yaitu sahabat Heri Haryanto Azumi, itu membuat suatu gebrakan baru, yaitu paradigma menggiring arus berbasis realitas, yang mana pola ini masih kental dengan nuansa perlawanan frontal, baik pada negara atau pada kemampuan kapitalis internasional, hingga ruang taktis strategis dalam kerangka harapan pergerakan yang berorientasikan jangka panjang malah tidak mendapat tempat. Yang mana pada zaman ini, para kader PMI itu masih gampang terjerat dalam masalah temporal spasial, sehingga perubahan internasional mempunyai pengaruh pada arah perubahan Indonesia sendiri susah dibaca. Dengan energi yang belum seberapa, aktivis PMI kerap terlarut dalam angan-angan membendung dominasi negara dan ekspansi neoliberal sekarang ini juga. Kemudian yang keempat yaitu paradigma produktif sebagai modal PMI, yang mana paradigma ini muncul pada masa kepengurusan Ketua PB PMI yaitu Muhammad Abdullah Syukri, yang mana pada tahun 2021 sampai tahun 2023, yang mana beliau memberikan sambutan hangat pada Harlah PMI ke-61 menyampaikan bahwa beliau sedang menyusun sebuah paradigma baru sebagai bagian dari paradigma PMI kritis transformatif yang disesuaikan dengan keadaan saat ini, yaitu paradigma produktif. Beliau memandang bahwa diskursus paradigma tik mengalami kebuntuan mengingat beberapa tahun belakangan ini PMI kerap gugup dalam memajukan revolusi industri 4.0, yang mana kemajuan daerah perkotaan, kaum kelas ekonomi menengah, dan sebagainya. Pada dasarnya, paradigma produktif ini merupakan implementasi salah satu jargon PMI, yakni amal soleh, yang mana hal ini dibutuhkan mengingat diskusi di berbagai tingkatan selama berjam-jam tidak melahirkan sebuah produk atau karya baru. Padahal di zaman sekarang ini, satu orang dianggap keberadaannya karena mempunyai beberapa karya yang memiliki ciri-ciri unik dan tidak sama dari lainnya. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi sosial dengan langkah memaksimalkan orang lain dengan tujuan menuju satu tujuan. Adapun nilai-nilai dasar kepemimpinan ada 6, yaitu: pertama, integritas, perkembangan berkelanjutan, keunggulan, proaktif, tanggung jawab, serta kerjasama kelompok. Lobby adalah suatu komunikasi yang dilakukan untuk melakukan pendekatan terhadap suatu pihak. Adapun negosiasi adalah suatu komunikasi yang dilakukan antar dua pihak untuk mencapai kesepakatan. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam melakukan negosiasi yaitu penampilan, pemilihan kata, bahasa tubuh, tempat negosiasi, momentum negosiasi, dan juga fokus pada target. Prinsip lobby antara lain: pusatkan perhatian pada masalah, pusatkan perhatian pada kepentingan, perbanyaklah pilihan, dan tentukan tolak ukur dan juga kriteria. Ekonomi dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ekonomi negara biasanya terdapat campur tangan politik di dalamnya. Penyalahgunaan hak kekuasaan seperti ini digunakan biasanya untuk kepentingan pribadi saja. Hal seperti inilah yang menyebabkan dan dapat merusaknya hubungan sosial pada masyarakat. Perekonomian Indonesia belum bisa dikatakan makmur karena kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat didapatkan dari negara lain. Lalu ada analisis wacana dan manajemen program. Analisis wacana dapat dibagi menjadi dua.
kita dapat menganalisis dengan cara probability atau mencari sebuah peluang. Nah, hal itu untuk mengetahui bahwa suatu kejadian tersebut telah terjadi. Adapun analisis yang kedua yaitu SWOT atau jika kita bagi menjadi 4 dapat diartikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Adapun untuk manajemen program ada beberapa poin yang dapat dilakukan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pelaksanaan, yang keempat memantau atau mengontrol, yang kelima memberikan motivasi. Demikian review materi dari kami. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.